Halo, wassalamualaikum semua. Balik lagi di channel Bakpros Go Vlog. Di vlog ini kita lagi jalan-jalan ke Danau Darisa yang letaknya ada di Garut. Dan ini adalah salah satu cuplikannya yang nantinya akan kita tampilkan ya. Tapi sebelum itu ini dia tampilan depannya. Danau Darisa ini ada di Jalan Raya Cipanas, atau kalau kalian searching di Google Map, kalian searching aja Danau Darisa. Jadi ini udah lumayan lama ya resortnya, dan resortnya di sini itu yang pemandian air panas ya. Jadi di sini tuh memang di Garut ini terkenal dengan pemandian air panasnya. Jadi untuk sumber air panasnya itu langsung dari mata air yang panas itu ya. Jadi nanti dialirkan langsung ke kamar-kamar ya. Jadi bukan pakai water heater, ataupun kolam renangnya pun di sini ada dua ya. Jadi kolam renangnya juga ada yang water yang udah panas, maksudnya ya, yang panas, kemudian kolam yang biasa juga yang dingin. Dan ini dia tampilan untuk pintu masuknya, atau maksud saya adalah untuk resepsionisnya. Dan di sini mbaknya menjelaskan ya. Jadi di sini untuk resort penginapannya itu ada 5 tipe. Ada yang kapasitasnya untuk 2 orang dan kapasitasnya untuk 4 orang. Jadi kalau untuk yang Sunda, Gadang, dan Batak itu untuk kapasitas 2 orang. Kemudian ada yang tipe Bungalow, itu ada tipe Bali dan juga NTT. Untuk harganya kalian bisa lihat ya untuk detailnya ini. Kemudian untuk Sunda dan Gadang itu beda, hampir sama. Kemudian beda di fasadnya doang, tapi dalamnya sama. Kemudian untuk yang Batak itu beda 100.000 kalau di sini ya. Itu dia bedanya itu untuk di terasnya dia beda 1 meter. Jadi ada kelebihan tanah 1 meter. Dan kemudian kalau yang Bungalow ada Bali dan juga NTT. Kalau Bali ini dia ada kalau Bali ini bedanya sama NTT, dia kalau yang di NTT itu ada untuk jacuzzinya, ada kolam jacuzzi dan juga ada pantry-nya. Dan terdiri dari 2 kamar. Jadi Bali dan NTT ini sama-sama terdiri dari 2 kamar, jadi bisa total buat 4 orang. Dan dulu kita juga pernah sih, dulu gua di sini tuh pernah nginep yang di NTT, memang ada kolam jacuzzinya di dalam, jadi private pool ya jatuhnya untuk kolam berendamnya. Jadi kolam air panas dan lumayan luas banget. Dan nanti juga kita bakal kasih tampilannya buat bentuk dari gedung-gedungnya. Dan di sini pun lagi ada promo karena lagi pandemi, dan promonya itu diskon hingga 20%. Oke, kita lanjut lagi buat ke jalan ke kamarnya. Jadi kayak di sini sih untuk jalan masuknya kita lewat lorong di sini ya. Dan ini penampilannya kalau dari kamar ya. Jadi kita kebetulan kita nyewa yang tipe Sunda doang. Jadi buat 2 orang. Dan di sini di setiap gedungnya itu disediakan sampan ya. Jadi setiap gedung punya sampan. Dan gedungnya itu kalau yang Sunda, Batak itu satu gedung terdiri dari 4 kamar. Berbeda dengan NTT ya, tuh ini yang di depan ini NTT. NTT ini satu gedung itu udah berisi 2 kamar, jadi bisa buat 4 orang. Jadi ibaratnya udah private ruangan ya. Jadi ruangannya atau gedungnya itu udah private. Jadi satu gedung itu buat satu pemesanan doang. Beda dengan Batak. Jadi Batak Sunda itu tadi bentuknya itu satu gedung tapi terdiri dari 4 kamar. Jadi sampannya itu di masing-masing gedung. Nah ini yang tipe Batak nih. Nah itu kalau kalian lihat terdiri dari 4 kamar ya. Dan fasilitinya kalau yang di Sunda sih nggak pakai AC ya, jadi pakai yang kipas. Jadi pakai kipas doang. Tapi tenang aja, di sini tuh udaranya tuh udah dingin ya. Jadi kita tanpa AC pun udah ngerasa banget adem ya. Dan yang itu tipe Bali nih yang depan. Nah itu dia dalam satu gedung. Kalau kalian lihat jembatannya itu kan ada 2 ya, kanan dan kiri. Jadi memang dia terdiri dari 2 ruangan atau dua pemesanan hotel, 2 ruang pemesanan hotel ya, kiri dan kanan. Tapi dia atas bawah, jadi terdiri dari lantai 1 dan lantai 2. Tapi kanan kirinya terpisah. Nah, kayak gitu ya. Jadi Bali dan NTT bedanya kayak gitu. Jadi yang tipe Bungalow tuh kayak gitu, dan dia punya tempat parkiran sendiri di belakangnya. Dan kita lihat sebelahnya lagi. Nah, ini dia tipe yang Sunda atau yang kita tempatin.
Jadi dalam satu gedung ini sama terdiri dari 4 kamar. Tuh kalau kalian 1, 2, 3, dan 4. Dan disediakan sampannya juga ya. Jadi di sini untuk jumlah kamar sih banyak ya, lumayan banyak. Cuman kalau yang di NTT itu cuma tersedia 2 gedung. Bali itu ada 2 gedung juga. Nah, itu ada 2 gedung, tapi kalau Bali kan tadi jumlahnya bisa 2 ya, kanan kiri kanan kiri. Nah, oke gitu ya. Jadi pemandangannya di sini yang dijual adalah pemandangan buat danaunya ini. Jadi kita bisa menginap sembari menikmati danau yang ada di depan penginapannya langsung. Dan serunya di sini tuh buat kalian yang hobi mancing kayak gua. Jadi kalau kalian senang mancing, tinggal kalian bawa pancingan aja dan kalian mancing sambil naik sampan ini, ataupun nanti kalian bisa juga mancing di kolam yang udah disediakan. Walaupun kolamnya sih yang gua lihat sih isinya udah nggak ada ikan-ikannya ya. Maksudnya tinggal sisa-sisa ikan yang kayak nantinya gua dapet nih. Dan ini gue sambil naik sampan nyoba, dan itu sih dimakan ikan tapi sempat lepas lagi. Nah ini contohnya kita lagi coba dimancing di tempat pemancingannya. Dan ini sih sebenarnya nyampur juga sama danaunya. Dan kalau kalian lihat tuh nanti ada, nah ini nih. Nah ini ada banyak teratai, kemudian air terjunnya. Dibilangnya sih ini kolam pemancingan ya. Tapi pas kita lihat memang ikannya sih nggak ada isinya. Dan setelah kita coba pancing, kita dapat ikan red devil. Nah, dia ikan red devilnya. Nah, ini sebenarnya ikan dari luar negeri ya, maksudnya bukan asli sini, dan sudah lumayan banyak dikembangbiakan di Indonesia karena memang mudah untuk beradaptasi kan ya. Jadi, dan ini contohnya nih, gue lagi mancing lagi dan dia senang banget di aliran air, makanya gue coba mancing di dekat aliran air dan dapat lagi ikan red devil ya. Jadi buat kalian yang mau nyari penginapan sekalian mancing, bisa banget di tempatnya. Dan ikannya pun pas gua tanya ke resto kan, karena yang lola resto ya, boleh langsung dibawa ke resto atau bisa sambil langsung dilepas aja, katanya nggak ada masalah sama ikan-ikan yang ditangkap. Makanya gue seneng banget nih mancing di sini, tapi memang ikannya sih ya terbatas sih. Oke, kita lanjut lagi ke fasilitas selanjutnya. Ini adalah pintu masuk buat masuk ke kolam renangnya. Oke, kolam renangnya itu kayak tadi di awal udah dibilangin ya. Jadi kebagi 2, ada kolam rendamnya nih. Jadi ini airnya air panas ya. Jadi kalau kalian yang bawa anak takut main di air dingin, yang masih kecil nggak kuat air dingin, bisa buat bawa ke sini. Jadi dia senang buat berenang di sini. Dan kedua itu juga ada kolam renangnya yang gede buat orang dewasanya, dan ini bukan air panas ya, jadi air dingin. Ini perosotannya, jadi lumayan baru, sekitar setahunan lebih ya, baru jadi nih perosotannya. Dan kita nyoba buat main ke perosotannya. Itu dia tampilan bawahnya nih. Oke, kita lanjut lagi buat langsung nyemplung lewat perosotannya. Nah, selain itu, selain ada fasilitas tadi kolam renang, di sini juga ada fasilitas buat naik bebek-bebekan, dan itu kalau kalian nginap di sini udah pastinya udah include ya. Jadi dapat tiket juga, tiket gratisnya buat naik bebek-bebekan. Kemudian juga ada flying fox. Itu juga salah satu fasilitas yang didapat juga. Jadi selain buat kita nginap, ini juga sebenarnya bisa buat umum juga. Ini adalah salah satu fasilitas kafenya di luar resto ya. Di kafe ini jadi bukanya mungkin rada siang, jadi Sabtu Minggu rada siang bisa sambil berenang yang umum ya, yang bukan penginap. Jadi bisa pesan makanan, minuman di kafe ini. Fasilitas selanjutnya itu juga ada wahana permainan anak, walaupun kayak taman permainan biasa ya, tapi ini lumayan menjadi salah satu buat fasilitas tambahan buat anak kita juga. Dan di sini juga ada restonya buat kalian yang mau sarapan, jadi udah include sebenarnya ya. Kalau di Traveloka mungkin kalau kalian pesen ada yang tanpa sarapan. Di sini bisa sarapan di sini dan makan siang maupun makan malam. Di atas tempat sarapan juga ada aula buat kalian kalau ngadain acara di sini.
Mungkin begitu aja ya jalan-jalan kita di Danau Dariza dan tempatnya sangat recommended. Thank you. Salam Bakpros Go Vlog.